Oh, pernah. Kamu menyangka bahwa roh itu nyawa kan? Nih manusia itu Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. telakmu. Roh itu nggak ada hubungannya dengan Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. kamu mulai Roh tergesa kan? itu unsur. Dengar. Roh itu unsur. Unsur Apa? yang bersatu. Unsur yang bersatu dengan jasad disebutlah nyawa, napas. Nyawa itu sistem hidup, Dul. Nyawa Nah, itu ya sistem iya makanya ketika roh itu bergabung dengan jasad, barulah disebut orang itu bernyawa. Tapi kalau dia cuman roh, namanya roh saja, jasad saja. Digabung baru disebut nyawa. Orang itu bernyawa. ini yang disebut Udah, seperti kau ke neraka aja, kau ke neraka. Kau bisa diskusi, kau ke neraka. Lu begitu. Kau ke neraka aja. Ngapain kau tinggal di sini kalau kau bahlul? Udah diajarin masih dongok. Jadi saudara, tidak ada dalil di dalam Bible yang bisa Anda buktikan kalau Yesus itu dua natur. Tidak ada. Dia natur Tuhan tidak ada. Dengarkan ya. Kamu sebagai Kristen jangan kau malu menyebut Filipi 2 nomor 6. Jangan kau malu itu. Jangan kau malu. Yesus itu dua natur? Tidak. Yesus itu satu natur. Oke? Jangan kau malu. Terus Kolose 2 nomor 9. Jangan kau malu aku itu. Bahwa seluruh tubuh Yesus itu Tuhan. Mulai dari rambut sampai ke bawah. Ujung kaki itu Tuhan semua itu. Jadi tidak ada dua natur. Sekali Tuhan, Tuhan. Jangan kau bilang, separuh manusia. Sepotong manusia. Sepotong juga adalah Tuhan. Jangan. Yesus Tolong kali kau bang. Manusia seluruh jasad Allah, Yesus ini adalah Tuhan. Kok bodoh kali kau bang? Seluruh jasad Yesus itu kepenuhan keilahian. Paham? Jadi jasadnya Yesus itu yang makan ikan goreng itu adalah ilahimu, Tuhanmu, sembahanmu. Kok bodoh kali kau bang? Kenapa? Manusia maupun Allah Diam itu kau, anak Tuhan. dewa. Kenapa rupanya? Diam kau Iya. anak dewa. Yang saya minta itu dalil dua natur itu mana pengakuan Yesusnya? Yang ada adalah Yesus utusan Tuhan, rasul manusia yang datang kepada Bani Israel, dan utusan sibilisisis yang keluar dari kubur. Itu adalah dua sosok yang berbeda yang kau gabungkan menjadi satu sampai kau mengatakan dua natur. Paham? Jangan berdusta bangku, kasihan pemirsa. Sekarang ku tanya samamu. Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Ya dia juga. Berarti dia adalah iblis. Enggak. Lah, kenapa kau tuduh dia sebagai penguasa dunia? Kok botol kali ya bang? Enggak ada hubungannya itu. Lari topik itu. Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Menurut Yesus? Ya maksudnya pengurus dalam konteksnya yang bagaimana sekarang? Alamak. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu Siapa lain cerita, lain konteks bang. itu siapa penguasa dunia yang dimaksud? Ya penguasa dunia yang dimaksud di ayat itu adalah iblis. Oh ya, iblis. Pintar Tapi di sekali. konteks itu, konteks lain beda Pintar lagi. sekali. Penguasa Beda dunia konteks itu, ini, beda konteks, penguasa beda cerita, beda dunia konteks, ini Pak. datang, penguasa dunia ini datang, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, Yesus mengatakan, sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Siapa Ya, penguasa? Dengar, siapa penguasa dunia yang keluar dari kubur? Berkata kepadaku telah diberi kuasa, itu siapa? Makanya saya bilang beda cerita, beda konteks. Jangan mulai sama. Pemelintir ayat juga kan jadinya. Beda cerita, beda sekarang konteks. penguasa dunia sekarang penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia tadi siapa? Iblis dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar. Terus kenapa? Keluar dari mana? Bingung. Ya baca aja. Ya, Nggak usah keluar dari mana? Emang iblis itu di mana? Ya dia berkuasa di dunia ini, menguasai dirimu salah satunya termasuk. Keluar dari mana? Keluar dari iblis mana? Itu di hidungmu. Iblis itu di hidungmu. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar.
Keluar dari kubur. Dari dunia inilah berarti. Iya, dari kubur. Dari kubur. Nggak ada ayatnya begitu. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor Nggak ada 15. ayatnya begitu. Yesaya, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Jangan memelintir ayat, Pak. Baca. Nah, tak bacakan samamu. Ya, kalau kau nggak percaya, Yesaya 15, Yesaya 14 nomor 15, ku baca. Yesaya 14 nomor 15. Apa dibuatnya? Kau baca supaya kau paham. Baca. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Terus? Baca terus lagi. Mana ada di dunia kubur di situ? Baca lagi, teruskan. Jangan kau diam-diam sepotong aja kau baca itu. Baca. Oke. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Terus? Apa maksudnya? Siapa yang dilemparkan? Ya mana tahu, ini kan tadi kan saya bilang beda cerita. Siapa yang dilemparkan? Iblis. Siapa yang dilemparkan? Iblis dilemparkan dari mana? Loh, ini kan beda cerita, beda konteks, saya bilang dari tadi. Beda cerita, beda konteks. Iblisnya dilemparkan ke kubur. Makanya Yesus ketika ditanya dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Setelah itu keluar hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Terus apa hubungannya? Itu tanda untuk siapa? Apa hubungannya? Kutanya lagi, itu tanda untuk siapa? Keluar dari kubur itu. Keluar dari kubur menurut Yesus. Dengar. Keluar dari kubur menurut Yesus itu tanda untuk siapa? Jangan lari-lari topik. Saya tidak lari, saya bertanya. Yang keluar dari kubur itu tanda untuk siapa? Angkatan benar atau angkatan jahat? Jangan usah lari-lari dari topik. Mulai kena ginjal. Yesus mengatakan, jadi gini ya teman-teman ya, dengar ya teman-teman ya. Mereka ini sekarang berusaha mengalihkan ke sana, kalau kalah alihkan lagi ke sana, kalau kalah alihkan ke sana. Itulah tipe mereka ini, supaya jangan ketahuan mereka ini kalah. Dasarnya kan jelas mereka ini kalah. Begitulah tipenya. Dengar. Begitulah karakter mereka ini. Dengarkan. Tema yang Anda bawa, Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa kuasa Tuhan. Itu tema yang Anda bawa. Sedangkan Yesus yang asli mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang bisa berbuat apa-apa dari dirinya itu, yang berkuasa atas dunia ini, itu siapa? Iblis. Dan kamu menggabungkan antara Yesus manusia dengan yang iblis. Ingat pesan Yesus kepada orang Yahudi sebelum dia terangkat ke langit. Apa pesan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Makin lari makin jauh. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Makin lari makin jauh temamu. Penyesat itu datang. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Yesus. Gelarnya apa? Mesias. Berarti penyesat itu namanya siapa? Yesus Mesias. Lain cerita, lain konteks. Loh, penyesat yang datang yang harus diwaspadai Yesus Kristus. Anda hadir di sini mengusung Yesus Kristus itu Tuhan. Yang ingin dituhankan selain Tuhan itu hanya iblis. Di mana iblis ingin dituhankan? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Iblis mencoba Yesus. Kata iblis, Yesus, ya paman, jika engkau menyembah aku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi yang bisa melakukan seenak perutnya itu iblis. Sedangkan ya, Yesus yang asli tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Hanya iblis yang bisa berbuat semau dia. Jadi yang Anda katakan Yesus itu ya iblis. Anda sedang mengusung
ketuhanan iblis yang memakai nama Yesus. Kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, iblisnya datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Dilemparkan keluar dari mana? Kubur. Menurut Yesus itu kapan terjadi? Ya sekarang. Sekarang itu kapan? Abad pertama. Susah kali kau ini pahami Bibelmu sendiri. Itu abang bilang begitu karena iblis ada di hidungmu. Makanya kau berdusta dari awal sampai akhir. Saya pakai dalil. Saya pakai dulu dalil. iblis dari hidungmu itu, Bang. Saya pakai dalil. Jangan menyesatkan pemirsa, Bang. Saya pakai dalil. Di dalam kitab yang kau pakai, Tuhanmu ada di lubang hidungmu. Keluarkan dulu iblis dari hidungmu itu baru bicara. Bagus. Bang. Kalau saya buang ingus, tuh iblisnya keluar. Dia di kitabmu Ayub 27 nomor 3, Tuhanmu berada di lubang hidungmu. Kau beringus itu Tuhanmu basah. Kena upil Tuhan kau itu. Dulu iblis dari hidungmu itu, Bang. Iya, keluarkan juga Tuhanmu. Keluarkan Tuhanmu di hidungmu. Keluarkan Tuhanmu dari hidungmu itu supaya bisa bantu kau berargumen. Jangan kau simpan Tuhanmu di lubang hidungmu, bau dia nanti. Apalagi dia nggak pakai baju. Basah kena ingus Tuhan kau itu. Gara-gara Tuhanmu di lubang hidung. Ayub 27 nomor 3. Tuhan di lubang hidungmu. Awas beringus. Gak malu, Bang. Kau yang malu, Tuhanmu telanjang di lubang hidung. Gak pakai sempak Tuhan kau itu kena ingus. Musim hujan lo ini, kena flu. Gak malu kau, Bang. Kau yang malu, kau yang harus malu. Tuhanmu ada di lubang hidung, sudah gitu nggak pakai sempak. Kau yang harus malu. Kalau iblis di lubang hidungku, saya tinggal keluar. Tuhanmu coba di lubang hidungmu ngapain? Woi, Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Tuhanmu itu berada di lubang hidungmu tuh. Kalau kau flu, kenapa dia? Siksa dia. Sudah dia telanjang. Penuh dusta ya, Bang Juma. Penuh dusta. Kau yang punya dusta. Kau yang penuh dengan dusta mulut kau itu. Yesus Gak itu tidak bisa berbuat Yesus itu di apa-apa. lubang hidung, Bang Juma. Jangan berdusta. Ayub 20. Ayub 27 nomor 3. Tidak ada Yesus di lubang hidung. Allah di dalam hidung. Jangan Roh Allah. Roh Allah dalam hidung. Udah turunkan orang ini, turunkan. Bahwa Yesus itu di lubang hidung. Tendang dia ke neraka. 1, 2, 3. Mampus. Di dalam kitabmu, kitabnya orang Yahudi kau rampok. Kitabnya orang Yahudi. Tuhanmu serupa dengan manusia karena kau ambil kitabnya Yahudi. Tuhan itu roh. Mana dalilnya? Kau ambil lagi Kejadian 1. Roh Allah melayang-layang. Oh, roh Allah. Berarti kalau ada kata roh Allah, berarti itu adalah Allah. Nah, di dalam Ayub itu tertulis roh Allah berada di dalam lubang hidung. Berarti Tuhanmu di dalam hidungmu. Pandai kau ngambil kitabnya orang Yahudi. Tapi kalau nampar mulutmu, kau tidak mau ambil. Kalau iblis ada di dalam lubang hidung, gampang. Tinggal keluarkan ingus. Fiu, terlempar dia. Tapi kalau Tuhan di dalam lubang hidung, belum lagi gambaran Tuhanmu kayak gitu modelnya. Kan kesian. Udah nggak pakai baju. Kedinginan dia kena ingus. Belum lagi kalau kalian kena sinusitis, bengek. Kesian itu. Bayangkan kalau hidungmu penuh ingus, Tuhan itu bisa tenggelam dia. Mampus deh Tuhanmu di situ. Bagusnya kau ambil dulu Tuhanmu, apa kek, bersihkan, mandikan atau apa, kasih baju, jangan taruh di lubang hidung. Kalian itu kerjanya diajarin malah bukan makin pintar, malah semakin. Kenapa harus jadi pecundang, Zuma? Bang Kenapa kalau sudah panik orang-orang itu Apa ditendang? yang Kenapa? panik? Saya tidak panik lawan kalian. Kenapa? Saya tidak panik. Bang Juma bisa bertanya. Apa yang membuat saya panik dari kalian? Bang Juma boleh bertanya? Boleh, silakan. Ya. Saya mau tahu nih karena saya sama sekali tidak tahu.
artinya Al-Quran itu apa sih? Bacaan. Oh, bacaan. Oh, Iya. siap-siap. Oke lah, berarti kita beda nih kalau Bible buku ya, bukan bacaan. Terima kasih Iya. Pak Juma, itu aja yang saya tanya. Oke. Jum, Oke, silakan. kenapa dulu harus begitu? Apanya? Kalau kamu udah panik, udah terdesak, kamu pasti keluarin orang, kamu tenang orang. Ya harus diturunkan daripada ribut. Masa saya yang harus turun? Ini kan komalku. Aneh kau. Ribut atau kamu udah Lah, dia mengatakan Tuhan ada dalam lubang hidung. Saya kasih dalil Tuhanmu ada di lubang hidungmu. Daripada ribut mending turun? turun. Allah, kita bernapas, bukan Tak ada. tiap Coba hari kau kita baca, kemasukan kau baca, setan kau di baca. hidung. Kau baca dalilnya. Bukan kemasukan setan tiap hari di hidung. Coba kau baca. Kau baca dalilnya coba. Siapa yang ada dalam rongga hidungmu itu? Itu kenapa, Jum? Ya kau baca dalilmu. Kitab yang kau rampok dari Yahudi itu kau baca. Yang dirampok. Ya iyalah, apa hakmu menggunakan kitabnya Yahudi? Ente serius nih? Iya. Apa hakmu menggunakan kitabnya Yahudi? Kutanya dulu kau. Ayo. Hakmu apa? Lah, saya bertanya. Hakmu apa menggunakan kitabnya Yahudi? Nah, mampus. Malu. Malu selama ini ditipu. Ditipu sama pendahulumu sendiri. Nggak Itu ada. kitabnya Kau Yahudi. yang sadar, Zum, sadar. Kitabnya Yahudi. Hei, dengarkan saya. Kitabnya Yahudi itu kalian ambil terjemahannya. Apa legalitasnya? Ayo. Tunjukkan di mana kitabnya Yahudi itu untuk Ambil orang terjemahan. Kristen. Ayo ambil kitab Arab aja. Lah, Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Sekarang mana dalilnya bahwa kitabnya Yahudi itu untuk seluruh umat manusia? Ayo. Kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi. Sebarkanlah kepada seluruh bangsa. Enggak ada yang Dan kau sebarkanlah kepada seluruh bangsa. Yang mana yang diperintahkan? Malu. Saya tidak bilang Bible. Kamu Saya nggak bilang bisa, kitabnya Zuma, Yahudi. bersama saya. Udah turunkan. Kalau orang gila turunin. Nggak usah dipertahankan. Nggak usah diskusi, turun. Kau ke gereja sana, isap sapi teng. Ngapain kau bertahan di sini? Bang Hisar, izin Bang Suma, saya tapa tamu dulu. Assalamualaikum Bang Bibel. Ustaz Sugi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, saya lanjut dulu ya. Waalaikumsalam. Silakan. Bang Hisar monitor. Iya, Islam apa Kristen, Dek? Kristen. Oke, bisa diskusi dengan baik dengan Bang Suma? Nanti aja. Ya, boleh. Atau bertanya, silakan. Nanti aja. Nanti aja atau gimana? Iya, mute dulu Dek ya. Saya cari yang lain ya, Dek ya. Apa yang kamu promosi di sini cuma kau? Apa kau kutunggui kemarin jam 10 beding? Mana Pengecut. ada kau hilang kau nggak aktif kau. Pengecut. Satu Bilang mau kau datang. kau. Sampai sekarang nomornya nggak aktif. Di tomo aja kau nggak aktif kata itu aja kau. Penipu. Makanya kalau kau itu penakut, jangan kau paksa dirimu kayak orang berani. Jangan. Kamu ceramah terus buat apa Jangan kau paksa dirimu kayak orang berani. Nanti saya kirim uang buat kau. Saya tunggui kau sampai hampir jam 12. Saya duduk di depan SPBU samping sama temanku ditanya, kenapa di sini dari tadi? Saya tunggu orang jagoan. Enggak muncul. Kamu jangan asal ngomong Kak Juma. Saya dari tunggu dari pagi kau nggak ada kau. Nggak ada aktif kau. Ternyata kau itu bukan di sini, di Makassar. Jangan kau ceramah terus deh. Kau nggak usah ceramah terus kau. Dasar penyembah makhluk Kau kuburan. itu.
Kenapa? Kau tidak Kamu keras? dari Kau tadi tidak aku lagi pengaruh nunggu minuman? kau. Hah? Di mana lagi kau tunggu saya? Di mana lagi? Kau janjian lagi di mana? Baru kau tidak datang. Oke, kau mau di mana deh? Oke, kau mau di mana? Saya di Sudiang. Ku bilang saya di Sudiang. Iya. Nah, Bang Juma, Kau di Sudiang terus kau, cuma kau. iya memang Kau saya di semakan sini. kau nanti. Rumahku Kau saya di bilang sini. Sudiang terus kau. Lah memang saya Semakan di kau. sini. Memang saya di Kau sini. semakan kau. Bang Juma, Bang Juma. Ya, gimana? Kau itu. Bang Juma. Apa bang? Ini Katolik Roma tuh mana ada abang bisa nunggu-nunggu dia. Dia lagi menjerat babi tuh. Oh, Cumanya abang nunggu dia. aku pikir laki-laki kemarin bang. Ternyata Tak ada babi. tuh doh. Dia babi bukan orang rupanya. Pantasan. Jerat-jerat babi kerjanya itu. Oh, Aku Sabuno kau cuma, sabuno kau cuma. oh. Mana kau? Saya di Sudiang. Kau bilang Sudiang terus kau. Kau kasih saya nomormu, nomor tidak aktif. cuma Kau nilai bilang Sudiang di mana kau Sudiang kau? Saya di Sudiang terus kau ini. Dikasih nomor tidak aktif. Cukup kau deh ngomong sembarang terus kau. Ngomong sembarang terus kau itu gak ada gunanya kau itu. Ngomong baik kau ya. Kau malu ya? Malu ya? Gitu. Ternyata Kalau agama itu nggak benar. Dengar Malu. dulu. Saya Malu. kasih tahu kamu. Kau dengar dulu. Apa? Kalau kau itu mau berbicara Apa? baik itu kamu menyampaikan Hotel hal yang satu ini baik ke cuma semua makan orang babi itu. Oh, dia makan Begitu babi. ya. Jangan kamu asal ngomong, kasih pemberitahuan yang baik kepada semua orang kamu ya. Itu pesan saya buat kau. Itu aja. Begitu. TGP. Maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya kamu jangan menghina orang Saya terus aja kau menunggu itu. Kristen yang hebat bisa Gitu. kalahkan saya. Sampai sekarang saya belum terkalahkan. Paham? Belum ada. Cari belum tempat ada, deh, cari tempat belum ya. ada orang Kristen yang Gitu. mampu melawan saya. Adu Itu argumen. aja. Belum. Ya, tahun lalu. Yang ada cuman ngancam mau membumbun kayak kau. Cuma Apa? ini akun kecil saya, akun besar saya yang tinggal. Saya tahun lalu menantang Anda di depan 3.000 orang. Kamu nggak mau terima tantangan saya. Beberapa bulan kemudian kita ketemu lagi di depan 2.000 orang. Saya tantang kamu pun kamu hanya bisa teriak-teriak saja. Terus Ketika apalagi? kamu tidak bisa meladeni orang Kristen, kamu modalnya teriak-teriak, kamu hanya framing dan bernarasi liar. Oke, sekarang kau udah siap. Sekarang ini saya mau tanya Anda. Kok bertanya? Kirain Oke. Izin Bang Suma, saya mediasi dulu supaya diskusinya enak. Iya, Oke. betul. Izin Bang Nah, ini Aris, saya bagus. mediasi dulu sebagai selaku host, saya mediasi. Nah, Anda kan tadi mengeluarkan bahasa-bahasa yang sifatnya negatif lah. Maka kalau boleh ya izinkan saya memediasi kalian berdua untuk diskusi di sini. Kita buktikan di sini ya. Kita buktikan di sini mana yang benar, mana yang hebat lah gitulah. Bagaimana Bang Aris? Baik, saya nggak Oke. butuh pengakuan hebat. Oke, sabar. Tapi begini Bang Aris, kita menjelaskannya atau diskusi dengan data Pak ya, bukan dengan congor Pak ya. Setuju dengan referensi. Ya, oke. Oke. Ya silakan Anda diskusi dengan Guru Ndazuma tentunya dengan referensi Pak. Ya supaya penonton bisa teredukasi ya. Janji Pak dengan referensi Pak, bukan dengan congor, bukan dengan mutar-mutar Pak ya. Ya. Siap Pak. Jadi Oke, silakan. Belum apa-apa udah gemetaran lututnya. Iya, santai aja Pak. Santai aja Pak. Diskusinya di sini enak. Saya sebagai moderator, saya akan berusaha adil untuk memoderatori Anda berdua. Boleh? boleh. Suruh angkat tema. Oke. Dinda. Suruh pilih tema yang Silakan. dikuasai. Iya, tema apa yang Anda kuasai? Ya, kita dulu juga saya tantang Zuma untuk kita diskusi tentang konsep ketuhanan. Saat itu Zuma tidak berani untuk terima tantangan saya. Saat ini pun saya tantang untuk itu. Oke, sekarang aja. Bisa Oke. on cam Pak, bisa buka kamera Pak. Bisa buka kamera Bang Aris supaya Ini lebih enak. Akun kecil saya belum bisa open cam. Wes, mantap. Oke lah. Paulus Oke lah. banget ini. Lanjut Guru Ndazuma. Oke, baik. Gila, lanjut. Anda mau memulai atau saya yang mulai? Iya, saya mau bertanya sama Anda.
Gimana ceritanya? Paparkan dulu Tuhanmu. Tuhanmu itu gimana? Habis itu saya paparkan Tuhanku. Baru kita lihat mana Tuhan yang benar, yang disunnah. Iya, Anda opening dulu, opening statement dulu. Silakan. Yaudah, cuma duluan aja. Kenapa? Kau lah. Dorong saya cuma. Kenapa? Kau dulu supaya saya bisa ikut arahnya. Kamu duluan aja. Ingat. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi, oke? Karena Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu berbeda. Paham ya? Oh, ya itu kan menurut kamu. Lah itu fakta. Ya. Di sini kekalahanmu. Masa dua Tuhan lawan satu Tuhan? Satu Tuhan aja dong. Kalau kau menggunakan dua Tuhan, Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi, melawan Tuhanku yang cuman Ahad ini, berarti kau sudah kalah duluan. Kau keroyok itu namanya. Masa dua Tuhan lawan satu Tuhan? Harus satu Tuhan dong. Saya akan buktikan Tuhan. Saya tidak mau tahu ketika berbicara mengenai konsep Tuhan. Dengar. Kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, Yahudi punya konsep sendiri, Kristen punya konsep sendiri. Jangan kau merasa Yahudi di sini. Bawa Tuhanmu. Jangan kau ambil Tuhannya orang. Lagian masa dua Tuhan lawan satu Tuhan? Kau nggak malu? Oke, kamu lanjut aja dulu. Ya, ingat ya teman-teman. Wajib hukumnya dia membawa Tuhannya Kristen, bukan Tuhannya Yahudi. Karena Tuhan Kristen dan Tuhan Yahudi itu adalah Tuhan yang berbeda. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memperkenalkan Tuhan kepada alam semesta. Yang pertama, ciri khas Tuhan yang betul menurut Al-Quran adalah Ahad, tunggal, absolut. Tidak boleh ada yang menyetarai, tidak boleh ada yang menyerupai, tidak boleh ada yang sama, tidak boleh ada yang sehakikat dengannya, tidak terbilang, tidak berbagi, tidak terpotong, tidak berkurang, tidak bertambah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai dunia, pencipta alam semesta itu ahad. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan-Tuhanan lain di sampingnya. Itu satu. Yang kedua, Tuhan yang benar itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu, baik langit maupun bumi. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya alam semesta, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi mutlak absolut, tidak bersilsilah, tidak berketurunan, tidak punya anak, tidak diperanakan. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi mutlak absolut, tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk berada di ufuk yang berbeda dengan dia sebagai Khalik. 4 poin konsep Tuhan dalam Islam. Silakan Anda tunjukkan konsep agama Anda. Jangan Anda lari ke Tuhannya Yahudi. Silakan. Oke. Jadi bro, sebelum saya menjelaskan ketuhanannya Kristen, yang pertama harus Anda tahu bahwa Kristen ini datangnya dari Yahudi. Udah lemparkan ke neraka, udah mulai nipu dia. Kau ke neraka kalau kau tidak sanggup jual menurut Tuhan. Menurut kamu, diam, sip babami. Kalau kau tidak sanggup jual Tuhanmu, jelmaan dewa teos, jangan kau bawa konsep itu. Tadi saya sudah pilihkan, tolong kau ajukan tema yang kau kuasai. Ternyata kau ingin menjual Tuhan Yahudi. Tuhanmu itu kau nggak bisa jual. Yang keluar dari kubur itu kapan bisa kau jual? Tuhan kami adalah Tuhan sesuai dengan yang ada dalam Roma 14:9. Untuk itulah anak Maria mati, agar ia dibangkitkan, agar menjadi Tuhan. Nah itu kau jual itu anak Maria. Kisah Para Rasul 2:36. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Itu yang kau jual. Ngapain kau jual Tuhannya Yahudi? Tuhanmu dong, percaya diri dong pada Tuhan kau. Ngapain kau bawa Tuhannya orang? Gak malu apa? Kita cuma satu Tuhan. Ngapain Tuhan pakai 2 Tuhan? Belum lagi burung merpati nanti ikut-ikutan jadi 3. Masa satu Tuhan
lawan 3 Tuhan. Juma, kau tuh mulutmu besar sekali Juma. Tuhanmu bawa. Itu iman Tuhanmu bawa. Kami. Tuhanmu bawa, jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tidak malu kau. Oke, katanya tadi adalah Tuhan. Sabar dek. Kak, ya jangan tadi kan opening statement tadi dia sudah sepakat tidak membawa Tuhannya Yahudi. Baru sesi pertama langsung melanggar. Jadi pantas kita turunkan teman-teman ya. Karena baru sesi pertama dia sudah melanggar. Padahal sebelumnya sudah berjanji tidak membawa Tuhan Yahudi. Tadi kan dia mengatakan iya siap. Itu satu Tuhan kan. Ya, oke. Jadi itulah sebabnya. Sabar. Cuma itu pembohong. Masa Tuhanmu dengan Tuhan Yahudi sama? Kau Tuhanmu makhluk yang keluar dari kuburan. Orang Yahudi tidak menyembah makhluk kuburan. Kamu mulai minta cuma. Apa? Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur? Tuhan Yahudi dan Tuhan Kristen adalah Tuhan yang sama, tetapi orang apakah Kristen Tuhannya Yahudi mengenalnya keluar secara dari kubur? lebih penuh melalui apakah Yesus Tuhannya Kristus. Yahudi keluar dari kubur? Paulus menegaskan bahwa orang Kristen diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Isap sapiting sana, isap. Udah. Tuhannya orang kok klaim, habis itu kau nyembah keluar dari kubur. Mana bisa menipu? Bukan saatnya sekarang kalian nipu. Saatnya kalian itu malu. Masa zaman era sekarang seperti ini masih mau nipu-nipu? Tuhan kami dan Tuhan Yahudi sama. Kami lihat kalian diludahi kok. Ada-ada aja. Emang Yahudi menyembah makhluk yang keluar dari kubur, sedangkan dia masih hidup aja ditolak sebagai Mesias. Apalagi keluar dari kubur mau dianggap Tuhan. Memalukan. Jangan permalukan agamamu sendiri. Kamu harus punya jati diri. Tuhan kami itu orang Yahudi. Dia punya kakek namanya Daud. Mama kandung Tuhan kami itu namanya Maria. Dia sepupuan dengan Yohanes. Dan juga ada saudaranya bernama Yudas, Nikodemus, dan seterusnya. Tantenya itu bernama Elizabeth. Bilang aja kayak gitu. Dia itu adalah jelmaan Theos, sesuai yang muncul di dalam Efesus 2, Filipi 2 nomor 6. Dia itu adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Udah selesai. Ngapain kau nipu-nipu? Tuhan kami adalah yang menciptakan alam semesta. Kampret. Nggak zaman lagi dulu sebelum ada apologet Islam bolehlah kalian kayak gitu, boleh. Sekarang nggak bisa. Mana main pakai tipu-tipu kayak gitu. Tuhannya Yahudi itu Ulangan 32:39. Kau baca itu, menghidupkan dan mematikan. Lah Tuhanmu dihidupkan dan dimatikan, nggak sama. Tuhannya Yahudi jelas-jelas menyatakan dirinya bahwa tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Akulah Tuhan yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Bilangan 29 nomor 23 nomor 19. Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Datang kau Tuhanmu, apa itu? Terus kau katakan Tuhanmu sama. Awas kau diludahin sama Yahudi nanti. Bikin malu aja Kristen yang lain. Ngomong yang sebenarnya, Tuhan kami adalah yang keluar dari rahim Maria. Itu adalah anaknya Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu adalah bapaknya Tuhan kami. Jadi ada 2 Tuhan, bapak dan anak. Yang bapak ini Tuhannya Yahudi, yang anak ini Tuhan kami. Begitu. Pakai nipu-nipu lagi. Bang Zuma, boleh saya menanya? Boleh menanya. Ini bukan tentang Tuhan, bukan tentang apa-apa itu. Saya nak tanya, tanda-tanda akhir zaman itu di agama Islam macam mana? Ketika Yesus yang asli datang, itu tanda akhir zaman. Kalau Yesus yang palsu datang, itu bukan tanda akhir zaman, itu pembohongan. Lagi satu. Terjadinya akhir zaman itu kan dalam Islam ada cerita kalau orang Islam sudah mati semua kan, sudah tak ada Islam semua kan, tak ada lagi yang merasakan kiamat kecuali orang-orang kafir. Coba ceritakan. Ya itulah ceritanya. Umat Islam sudah diselamatkan semua, tinggal orang-orang kafir, barulah kiamat datang.
Oke, Kalian izin saya tanya dulu agamanya Bang Zuma. Kalau dari pertanyaannya sih penyembah makhluk kuburan juga ini. Oh iya, lanjut. Semua tak ada kan? Semua tak ada orang Islam di bumi ini, baru itu akhir zaman. Macam itu konsepnya. Betul ke? Iya. Mana kok bisa? Kenapa? Islam Muslim ini takkan tiada. Kok takkan tiada? Karena yang diusir nanti itu yang menyembah Yesus, bukan kami. Ngapain kami ketemu Yesus? Kami nggak pernah menuhankan dia. Kaulah itu keturunanmu yang akan ketemu Yesus. Kalau kalian yang tidak ada, kita mau hancur. Lalu yang diusir kalau kalian tak ada siapa? Harus kalian. Oh, seperti itu. Bang Suma. Apa? Bang Suma ini paham kalimat ini ya? Paham. Ismuddat al-wajibul wujud. Yes, paham. Coba artikan dengan bahasa Indonesia. Ya, alam semesta ini bukti adanya Tuhan, bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu ada. Dia maha zahir, dia maha wujud, dia ada. Alam semesta ini adalah cerminan keberadaan dia. Paham? Paham. Orang Kristen semua. Tuhan yang kau sembah itu cerminan Tuhan saya ada. Makanya Tuhanmu itu masih mengadakan tangan ke langit pada Tuhanku. Paham sampai sini? Udah loncat. Bang Muyer, monitor Bang Muyer. Oh, saya turun. Oh, Islam saya turunkan Pak ya. Saya turunkan ya, buat teman-teman kita dari Oten naik. Assalamualaikum. Ya silakan teman-teman Oten, ini banyak sekali yang minta permintaan naik. Saya tidak tahu mana Oten, mana bukan Oten ini. Oke, saya naikkan aja ya. Bintang laut, silakan naik. Iya, bintang laut monitor. Monitor bintang laut. Bintang laut monitor. Iya. Bang RFS monitor. RFZ monitor. Pak Darmawan habis berikan. Bang Libra, Islam. Waduh. Ayo teman-teman Kristen, yang mana Kristen ini? Nih, silakan. Mau bicara apa kau sama saya? Apa yang mau kau bahas di sini? Oi, coba dalaso. Woi, dede, apa ini? Jangan kasih naik moderator yang ada di bawah, yang manusia yang tadi jangan dikasih naik ya. Bang Abi, selamat sore Bang Abi. Bang Abi, selamat sore. Ayo naik. Multi, teman-teman Kristen, multi. Banyak sekali yang multi, saya tidak tahu mana Kristen, mana. Bang Handi nggak monitor ini. I don't know. Santai aja teman-teman Kristen ya. Santai aja, naik diskusi yang enak. No way. Apa ini nama akunnya saja, aduh kurang ajar.
Yang tadi aja Pak Pelik yang ngancam Bang Juma siapa sih? Oh iya. Siapa itu yang ngancam Bang Juma? Ini. Oh. Bos, sama gua aja yuk, mau nggak? Bos. Katolik. Open cam nanti bisa nggak open cam? Katolik. Sama gua aja yuk. Semua yang ya anak kecil semua. Gimana? Iya nggak apa-apa. Sama gua aja yuk, mau nggak? Mau jumpa di mana? Mau jumpa di mana? Di mana? Coba open cam nanti. Di mana, Kek? Gua di Bogor. Oh, jauh, Kek. Kita di Makassar. Nggak apa-apa. Gua yang nyamperin nggak apa-apa. Mau ketemu di mana? Lucu sekali kau ini, waduh. Jauh kau. Iya, mau jumpa di mana? Mas, mau jumpa di mana? Penakut dia. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Ada. Nggak, jangan Bang Juma sama saya aja. Sama gua aja. Mau jumpa di mana? Yang dekat aja nggak mau, kamu yang jauh kok minta gimana kau deh? Iya nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa sama gua aja ya. Buang-buang waktu deh, buang waktu kau. Kalau buang-buang waktu, mending keluar aja kalau takut ya. Nonotnya potong, pakai rok kalau bisa pakai rok ente, ya. Kamu ini lucu kali. Kenapa? Takut ente? Ente takut? Ada Sunda lah kau. Takut? Atau gimana? Terlalu jauh kok dek ya. Saya suruh Juma yang dekat aja nggak mau, apalagi nggak apa-apa. Maksudnya itu ente di mana? Penipu dasar penipu. Dia kasih aku nomor, tapi nomornya aktif. Aku tungguin sampai hampir jam 12 kemarin, nggak datang, gila. Oh gitu? Iya, pengecut. Iya Bang. Jangan sama Bang Juma, sama saya aja. Sama saya mau jumpa di mana? Bebas. Tentuin aja. Dia tuh, cuman besar mulut doang. Besar mulut. Iya. Siap. Pakai rok aja kalau bisa ya, nggak usah pakai celana lagi, pakai rok. Masa Tuhan ente sudah pengecut, masa ente itu ikut pengecut sih? Tunjukkan dong, kalau bener ente berani, tunjukkan keberanian ente. Kalau bener ente pintar, tunjukkan kepintaran ente. Kalau ente punya kemaluan, nah spill di sini kemaluan ente, tunjukkan, ayo. nggak berani dia cuma kan berani di sosmed aja kayak gini. Ngancam lu ngancam orang yang salah bos ya. Musik matiin dulu bos, kena copyright tuh. Pak Pelik buang aja Pak Pelik, kalau nggak punya nyali buang aja. Ngapain? Nggak tahu juga siapa yang naikkan dia ini Bang Budi. Selamat sore Bang Budi monitor. Bang Budi monitor. Ini kebiasaan ini orang-orang oten ini ngancam-ngancam ya. Ya, baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam atau Kristen? Islam Bang, Islam. Oke, izin saya turunkan ya karena untuk slot buat oten ya. Oh iya Bang, Siap. Oke, ini Biji Naga. Selamat sore Biji Naga. Sore Bang, izin titip kata-kata Bang dulu untuk Katolik Roma. Oh silakan. Cuma mau bilang aja Bang, untuk Katolik Roma kongkon nu telaso kap blam. Saya langsung bolong. Nggak perlu kita kotori lah, santai aja, tenang. Memang begitu lah mereka ngancam-ngancam tapi nggak ini. Kemarin juga dengan mata pisau saya katakan ya kita ketemu langsung, disangkanya mau adu jotos Bang Zuma. Padahal maksud saya ketemuan itu ya diskusi langsung gimana mentalnya kalau ketemu langsung kan. Tapi ya sensi sekali ditantang semua saya sama orang Kupang. Balik datang ke Kupang, waduh. Negara kita negara hukum bro teman-teman ya. Itu yang harus dipahami. Tuhan kalian sudah mati, jadi nggak usah banyak bicara. Ini Ladea Islam apa Kristen Ladea? Islam. Oh iya. Queen. Islam apa Kristen Queen? Ini Mbak atau Mas? Queen monitor. Iya, Queen. Iya. Teman-teman Kristen naik. Janganlah kita ya bagaimana menjadikan negara ini negara yang aman ya. Kita diskusi aja, jangan yang nantang-nantang kayak gitu. Ya, betul itu.
Ya. Apalagi Makassar Bang Zuma di segala titik itu. Kau mau kemana? Mau kemana nih? Kau mau lari ke lubang tikus di sini pun tak bisa. Iya. Markas saya di ini Bang Zuma, markas saya di Rumah Moderasi Makassar. Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak bisa mau lari kemana? Mau lari ke Taeng, pasukan di sana. Lari ke Jembatan Kembar, nggak bisa. Apalagi daerah Maros, sudahlah. Jadi perkedel. Kita itu sayang para kalian loh, orang-orang timur, jangan sebut suku ya. Orang-orang yang ada di Makassar itu siapapun, suku apapun ya, kita semua bersaudara ya. Kita semua bersaudara. Ya betul. Kanco, selamat sore, selamat siang Kanco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Sedikit aja mungkin. Assalamualaikum Deng Bang semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cuma sedikit aja malu saya sebagai putra Makassar, penakut betul begitu tadi itu mendengar itu Katolik itu. Cuma itu aja. Tidak ada itu asli Makassar penakut. Iya. Kita dia mengaku timur Bang Kanco, makanya dia ingin kita pecah. Jangan terpancing dengan itu ya. Jangan terpancing. Saya turunkan Pak ya. Ya izin Bang, izin Bang. Iya, makasih. Kalau mau sentuh jangan sentuh Bang Zuma dulu, jangan sentuh dia. Jangan sentuh, kami aja dulu. Tapi diskusi ngopi bersama, jangan jotos, kita ngopi dulu. Ngopi aja dulu. Panco. Iya. Yang kalah panco bayar. Janganlah Dinda saya ibadah dulu, gantian kita ya. Siap ini siap. Oke. Islam Lejong. Iya. Ilzam. Selamat sore Ilzam. Soluxlan. Bang Islam apa Kristen Bang Islam Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Bang, Bang. Cuma dengar Bang. Siap. RDF Islam apa Kristen RDF? Monitor. Islam Bang. Oh Islam. Dibawa. Waalaikumsalam. Dibawa dulu Pak ya. Iya ada yang mau gue sampaikan Bang. Tadi gue pengen ngomong sama Bang Juma. Silakan. Mungkin dia masih monitor. Iya jadi banyak pemfitnahan kepada Bang Zuma. Itu ada yang bikin gue bingung. Kenapa sih? Ada apa sih Bang Zuma? Kenapa gitu ya? Bukannya dia baik-baik aja ngomong yang bener gitu. Ini banyak pemfitnahan gitu. Biasalah Oten Pak. Biasa memang seperti itu. Biasalah. Biasa. Orangnya benci dengan kebenaran itu Bang RDF. Oke deh, gue juga dukung nih. Siap, jazakallah khairan dukungannya ya teman-teman yang ada di bawah ya, jazakallah khairan. Hanya Allah ya, kami hanya menyerahkan kepada Allah dukungan Anda. Semoga dibahas dengan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Adnan monitor Adnan. Islam apa Kristen Adnan? Islam apa Kristen Adnan? Ini kok dinaikin lagi ya? Ini hostnya siapa, Bang Belik? Nggak tahu siapa yang ada juga host di bawah kayaknya. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Ini nggak tahu siapa ini yang permintaan banyak kali di bawah Bang Dewa ini. Nggak tahu saya mana yang Islam, mana yang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut, saya baru nyimak, silakan. Ya silakan teman-teman Kristen yang ada di bawah, ayolah naik diskusi baik-baik. Waalaikumsalam. Islam apa Kristen Bang Rijal? Islam mulai sejak kandungan Bang. Mau izin Bang, mau menyampaikan. Madura apa silakan Madura ikut gabung kalau ada sesuatu tentang Islam Bang. Siap jazakallah khairan dukungannya, tapi kita tetap tenang, sabar ya. Gitu aja, sabar.
Merinding dengar saya bang, merinding bener. Saya pun kemarin 3 hari sudah mau di Uber di Kupang katanya. Saya mau di sate di Kupang sama mereka. Madura siap bang. Jangan ditanggapi negatif lah. Bang Rizal. Aduh. Iya, jangan, santai teman-teman ya, santai teman-teman, jangan ya kita diskusi ya, kita diskusi bukan mau cari ini, kita cuma diskusi. Halo, assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Iya bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Yang Alan dari Aceh nih, Bang. sampaikan itu yang Katolik Roma tadi nah, dia ngaku timur mana bang? Biar kita cari dan aku juga orang timur nah. Gak usah ditanggapi lah. Biasa menggonggong, cuma menggonggong. Tolong tanya dia bang, dia timur mana dia tuh? Timur mana dia tuh? Gak tahu, nggak usah. Tadi ditantang sama Bang Dewa nggak mau. Izin saya turunkan Bang Fikri, simpan semangatmu untuk tempat yang terbaik. Bang, siap. Ya, simpan semangatnya, ada waktunya ya, dan mudah-mudahan ajari aku siapa ini? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Satu prinsipnya Islam itu Bang, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, betul. Sahidud dunya wa sahidul akhirah. Artinya memang diharap dari Islam itu adalah mati syahid Bang. Kau usah khawatir Bang. Siap. Oke. Jangan terpancing Bang. Siap. Saya turunkan payah. Ingat teman-teman, jangan terpancing. Kita hanya berdialektika ya. Kalau ada ya yang nantang seperti itu, nggak usah diladenin ya. Itu adalah pemecahan anak bangsa. Bang Alang monitor. Siap. Islam apa Kristen? Islam bang. Oh Islam. Iya. Dari Terima Aceh, kasih Bang. ya. Iya siap. Saya turunkan dulu Bang. Siap. Baik, terima kasih bang. Siap dukungan. Assalamualaikum. Sabar, innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kang Pak Ijo belum duduk dia. Gimana kabar Bang Goto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ada Bang Ijo? Mau cari tahu Katolik itu dari timur mana Bang? Soalnya kita dari Maluku Bang. Siap Bang. nggak usah ditanggapi orang seperti itu. Izin teman-temanku yang ada di bawah ya, Katolik tadi, bahkan lebih sadis lagi kemarin di roomnya Kian Santang Bang Suma dikata-katain dengan perkataan yang tidak wajar, kemudian mau dibun-bun lah apa segala lah, tapi ya Bang Suma tetap bersabar, begitu pula dengan kita. Harus tetap bersabar. Masalahnya dia dari timur Bang, kita juga dari timur Bang. Iya, kalau dia ajak kita ketemuan, kalau ngopi saya juga mau Pak, Kang Pak Ijo kalau ngopi. Gitu. Masalahnya bahasanya tadi loh Bang, nggak enak Bang. Nah, jangan ditanggapi, mungkin dia orang gila. Oke, saya turunkan dulu Pak Ijo ya. Terima kasih dukungannya, semangatnya. Siap. Ya tetap. Waalaikumsalam. Kita tetap semangat ya. Bang Pelik, Pak Ustadz Pelik, siap Bang Dewa. Jangan dibesarkan, baru kena tombak soalnya. Iya. Baru kena tombak. Aduh, oke lah. Ini banyak sekali permintaan. Islam jangan dimulti dulu teman-teman Islam ya. Harta. Yang Islam jangan dimulti dulu. Aku tahu kalian semangat. Ya. Semangat mau membela agama, tapi ya dalam Al-Qur'an kita ya selalu dipesankan oleh Allah wasta'inu bis sabri was shalah ya, salat dan sabar. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Harta. Waalaikumsalam ya.
Ya sabarlah teman-teman ya. Orang yang tadi sebenarnya dia tidak berani pengecut, dia cuman dia karena panas, dia sudah kehilangan akal, tidak bisa menyebutkan data, sudah kalah diskusi, kalah debat, tidak bisa dia pertahankan masalah keaslian kitabnya, jadi dia panas begitu. Berani belum tentu, tidak berani dia itu. Oke, betul. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Iya bang, saya dari Maluku bang. Siap. Iya, sabar. Oke. Terima kasih dukungannya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda di Gumasa ini. Kenapa Gumasa? Ada yang mau disampaikan Gumasak? Masak lagi. Bikin kita beli bodrex kalau gue masak ini. Kristen mana? Silakan naik Kristen. Beli bodrex. Oke, jangan main ki ya. Begitu tidur. Oke. Katanya Quran adalah kitab sempurna. Oke, saya mau tanya. Tolong jelaskan Ada yang kick. Apalagi kau Katolik, giliran kamu nanti didatangi kamu kencing. Aduh, gimana? Bang Hadi, selamat sore Bang Hadi. Selamat sore. Bang Goto, saya tambahkan moderator Bang Goto ya. Ganti dulu, saya mau 4 rakaat dulu masalahnya. Iya, di sini sudah selesai Bang, barusan selesai di sini. Iya Bang Dewa juga saya tambah moderator supaya ini juga. Kasihan kalau ini siapa tahu masih ada ya. Oke. Izin saya diganti posisi dulu ya Bang Goto, Bang Dewa, saya mau sholat dulu. Iya, silakan Bang. Iya. Di sini baru selesai ya. Ya, thanks Linda Nevi ya. Thanks. Ya, mungkin disapa Bang Dewa tamu-tamunya. Tamu itu saya lihat 2 orang ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami diturunkan Ustadz, kami mohon izin menyampaikan sedikit nih. Ya, silakan apa yang mau disampaikan silakan. Dari awal kami ini dengar istilahnya itu orang Kristen itu gimana? Diarahkan orang yang benar, malah dia itu hujat. Tuh Katolik tadi ini saya gergetan saya ini sama Katolik tadi tuh. Kenapa Katolik Bang? Saya tulang bawang barat nih, dari tulang bawang barat. Saya tidak nyimak, saya baru naik ini Bang. Gergetan bener aku ini. Iya, itu ada Bang Andi di atas, Bang Pak Desugi. Ya. Mungkin hanya emang beliau aja, karena saya baru naik ini, baru nyimak, nggak tahu ini apa. Oh ya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, selamat sore Bang. Bang Hadi, selamat sore. Loh, kok ini nyelang? Bang Hadi. Aduh, Bang Hadi. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore Bang. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Dewa, moderator ya. Mungkin Bang Dewa aja yang ngatur. Ya, cuman menyampaikan itu aja Bang, tetap semangat aja Bang, karena di Al-Quran itu kan dibilang tidak akan bersenang hati Yahudi dan Nasrani sebelum Islam masuk ke agama mereka. Jadi abang-abang tetap semangat aja Bang, kita semua terang mendukung. Oh iya Bang, ya. Bang Dewa, monitor Bang Dewa moderator ya.
Ya. Bang Dewa mungkin bisa. Saya lupa tadi dia itu lupa, Bang Felix lupa centang hijau untuk kelola tamu. Jadi saya belum jadi moderator, Bang Dewa. Lanjut mungkin Bang Dewa, silakan Bang. Iya, Bang Goto. Cuma di sini sebentar lagi masuk asar ya. Mungkin Bang Goto dulu. Nanti setelah asar 20 menit, insya Allah Dewa bisa. Bang. Baik. Saya belum moderator, dia lupa centang itu centang hijau. Dia lupa centang hijau. Siap. Dewa sih cuma mengingatkan aja di sini ya. Mengingatkan aja yang di bawah. Kalau yang sudah masuk ajan asar, silahkan tinggalkan dulu komal, silahkan asar dulu. Setelah nanti asar, silahkan balik lagi ke sini. Karena kita tahu yang namanya sholat itu adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang namanya sholat itu bukan part time. Yang namanya sholat bukan sometime. Yang namanya sholat, apalagi tidak ada kata no time. Tidak ada. Yang namanya sholat itu harus full time dan harus on time. Karena yang namanya mati itu anytime. Ya, silakan tinggalkan dulu, sholat dulu. Setelah sholat silakan balik lagi ke sini. Ya, itu ya. Dewa izin 20 menit lah. 20 menit Dewa. Ya mungkin Bang Zuma sudah monitor itu Bang. Di sini memang di Makassar baru selesai asar. Selesai saya naik. Mungkin beliau sudah monitor. Bang Handi, Pak Desugi mungkin monitor ya. Bang Ardian, selamat sore Bang. Bang Ardian, selamat sore. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berisik di tempat abang. Ada mau disampaikan Bang? Ada mau disampaikan? Oh iya. Iya. Oke. Ya mungkin Bang Zuma sudah monitor itu mungkin. Atau mau dilanjut sesinya karena saya baru naik ini, saya tidak tahu apa yang didiskusikan, tema juga tidak ada Bang Dewa. Saya tidak nyimak apa yang didiskusikan karena saya baru naik, tema juga ini tidak ada. Saya mau narasi seperti apa karena tema tidak ada ya. Ya, Junaris, selamat sore. Ya, selamat sore Bang. Abang Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aceng, selamat sore.